Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina waftah 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarkanlah kepada kami apa yang tidak kami ketahui, dan ingatkanlah kami apa yang kami lupa, serta bukakanlah kepada kami pintu rahmat-Mu, wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Amin, amin ya rabbal alamin. Puji syukur sama-sama kita sampaikan kepada Allah Ta'ala atas limpahan rahmat karunia Allah berikan kepada kita waktu, diberikannya kita kesehatan badan. Apa yang lebih besar nikmat daripada nikmat sehat? Orang bisa merasakan indahnya kehidupan kalau sekiranya Allah masih berikan kepadanya kesehatan. Makan terasa enak kalau badan masih sehat. Tapi kalau sudah tak sehat sama sekali, istri cantik pun kita tak minat nengoknya, apalagi tak cantik. Makanan enak itu tetap kita tidak akan berselera melihatnya. Maka bersyukur kepada Allah Ta'ala. Malam ini Allah izinkan kita hadir semuanya dalam kondisi baik. Tak ada saya lihat tadi yang datang sambil merangkak karena tidak kuat. Semuanya berjalan kaki seperti biasa. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Malam ini kita akan membahas tentang apa bekal yang akan kita bawa. Setiap kali kita akan berjalan, pasti yang harus kita bahas adalah bekal. Kalau ada orang mau berjalan, lalu dia tidak membahas tentang bekal sama sekali, maka mungkin itu adalah orang jahil atau orang gila. Satu ketika dulu, ada sekelompok orang dari Yaman pergi ke Mekah. Dan mereka tidak mempersiapkan bekal yang cukup. Ditanya kepada mereka, apa bekal kalian pergi ke Mekah ini? Kami tawakal kepada Allah. Begitu jawabannya. Lalu kemudian Allah turunkan satu ayat di dalam Al-Quran. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Jangan begitu, kata Allah. Perbanyaklah bekal. Sesungguhnya bekal terbaik itu adalah bekal takwa. Itu perjalanan dari Yaman ke Mekah. Berapa jaraknya ini? Lebih kurang 1.200 kilo. Kalau dibawa ke kita sekarang, mungkin dari Pekanbaru ke Jakarta. Itu pun hanya 1.200 kilo sampai Allah menurunkan ayat agar mereka berbekal. Pertanyaannya, kalau sekiranya perjalanan lebih jauh daripada itu, ada perjalanan yang jauh lebih panjang dari Yaman ke Mekah, yaitu perjalanan menuju surga. Mudah-mudahan kita ini semuanya masuk surga. Indah kedengaran, tapi panjang luar biasa. Tahap yang akan dilalui manusia itu begitu banyak. Sekarang ini kita berada pada tahap kedua. Setelah ini kita akan mati, tanpa terkecuali. Yang hadir ini semuanya akan mati. Tapi siapa yang duluan? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Kalau Bapak Ibu mau duluan, duluan saja. Saya biar belakangan. Semua kita akan mati, tidak ada yang tersisa. Lalu masuk ke dalam kubur. Di dalam kubur itu adalah fase mula kehidupan akhirat. Itu fase ketiga. Nanti setelah itu akan datang kiamat.
hidup semua orang yang pernah hidup. Dan kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah itu akan ditimbang. Lalu kemudian diberikan catatan amal. Dari catatan amal menyeberangi sirat. Ini kalau dalam urutan kedengarannya yang terakhir. Tapi untuk pastinya kita tengok saja di sana nanti. Karena saya belum dari sana, Bapak Ibu. Katanya itu yang terakhir, sampai nanti kita masuk surga atau masuk neraka. Ada ayat yang sangat bagus. Nah, masuk surga dan terhindar dari neraka, inilah prestasi hidup yang tertinggi. Faman zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang Allah jauhkan dari api neraka dan dimasukkannya ia ke dalam surga, maka sungguh itulah kemenangan yang paling besar. Sukses yang nyata itu di situ, bukan sekarang. Orang sekarang kalau sudah menjabat katanya sukses, kalau sudah menang katanya sukses. Belum, ini masih tugas. Baru dikatakan sukses setelah dites nanti. Ingat tidak Bapak Ibu, B.J. Habibie menjadi presiden, lalu kemudian terlepas Timur Timur. Dalam persidangan dikatakan bahwa beliau gagal. Timur Timur yang selama ini dijaga oleh Soeharto, berapa banyak tentara Indonesia yang gugur di situ mempertahankannya. Di masa B.J. Habibie lepas. Lepasnya itu dianggap beliau gagal. Jadi suksesnya bukan ketika menjabat, tapi saat nanti ketika Allah bertanya, kemana engkau pakai jabatan itu? Apa yang engkau lakukan dengannya? Adakah engkau menolong agama Allah ini atau cuma sekedar mengumpulkan harta? Kalau masuk ke surga, maka sukses. Kalau masuk neraka, selesai sudah. Itu akan menjadi masalah besar. Nah hadirin yang Allah muliakan, itulah proses yang akan dilalui oleh manusia. Lalu Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang kiamat. Kita ceritakan dulu biar nanti kita terbayang apa bekal yang mau kita bawa. Wa nufikha fis-sur, maka ditiupkan sangkakala. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi, maka matilah semua apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit, illa masya Allah, kecuali apa yang diinginkan Allah. Artinya ada yang masih hidup, ada. Siapa dia? Kabarnya malaikat. Nabi pernah menyebutkannya, malaikat Israel itu terakhir mati. Biasanya dia mencabut nyawa orang, sekarang disuruh mencabut nyawanya sendiri. Kita kalau mencabut nyawa orang enak, cabut nyawa sendiri itu yang gawat, Ibu Bapak. Thumma nufikha fihi ukhra, thumma nufikha fihi ukhra, dan kemudian ditiupkan lagi sekali. Fa idza hum qiyam yanzurun, maka tiba-tiba manusia semuanya qiyam. Qiyam itu artinya berdiri, bangkit. Kalau ada orang malam tidur kemudian jam 2 dia berdiri dan untuk kemudian sholat, maka perbuatannya itu disebut qiyamul lail, menghidupkan malam. Begitu sudah selesai azan, qamat pun dikumandangkan. Qad qamatis shalah, sungguh sudah didirikan salat. Qama itu berdiri. Makanya makmum semuanya berdiri ketika diajak dan dipanggil untuk melaksanakan salat. Kiamat itu artinya bangkitnya seluruh makhluk yang pernah hidup. Dulu hidup, mati, lalu kemudian ditiupkan, bangkit semuanya di kali kedua. Dan di dalam surah Yasin Allah juga menceritakan tentang kiamat itu. Wa nufikha fis-sur, dan ditiupkanlah sur, sangkakala. Fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun, maka mereka bangkit semuanya dan dibawa menghadap Allah. Jadi kata para ulama, tiupan sangkakala itu ada 3 kali. Tiupan mematikan, tiupan membangkitkan, tiupan mengumpulkan. Setelah itu tidak ada lagi, itu proses lagi sampai nanti masuk surga atau masuk neraka.
Ada orang bertanya, berapa jarak tiupan pertama ke ketiupan kedua? Itu rupanya sudah pernah ditanya dulu, tapi tidak kepada Nabi. Abu Hurairah, seorang sahabat yang banyak menghafal hadis, beliau pernah mengungkapkan, ma bainan nafkhataini arba'un. Jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua itu arba'un. Kata beliau, arba'un itu 40, Ibu Bapak. Tapi tidak dijelaskannya 40 apa. Maka ditanya kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah arba'una yauman? Apakah maksudmu 40 hari jarak tiupan pertama ke tiupan kedua? Kata Abu Hurairah, abaitu, aku tidak bisa menjelaskannya terlalu detail. Tapi yang mendengar masih bertanya, arba'una syahran? Atau mungkin 40 bulan? Abaitu, katanya, aku tak bisa menjelaskannya. Kalau mereka bertanya lagi, arba'una sana? Atau mungkinkah 40 tahun? Lagi Abu Hurairah menjawab dengan kata yang sama, apa itu? Aku tak bisa menjelaskannya. Tapi andai kata kita ambillah Ibu Bapak yang paling pendek. Ada 40 hari, yang ditanya 40 bulan atau 40 tahun. Kita ambil yang 40 hari. Satu hari di akhirat sama seperti 1000 tahun di dunia. Jadi kalau 40 berarti 40.000 tahun. Kira-kira kalau perjalanan 40.000 tahun, berapa bekal yang mesti kita bawa? Silakan dijawab sampai jam 7:30. Berapa sholat yang mesti kita persiapkan? Berapa sedekah yang mesti kita berikan? Berapa kali haji yang mesti kita tunaikan? Atau berapa banyak orang yang mesti kita santuni untuk perjalanan 40.000 tahun? Yang jelas semakin jauh perjalanan, maka semakin banyak persiapan yang mesti kita siapkan, mesti kita bawa. Kalau kita pergi ke Alahan Panjang membawa duit 200.000, itu di atas apa namanya? Kalau mobil itu bagian atasnya apa namanya tuh? Di situ diletakkan. Mesti 1.500.000. Kalau sudah 1.500.000 tuh rasa-rasanya sudah oke lah tuh. Itu sudah bisa singgah di Lubuk Bangku dan makan sate. Ada sate situ, Pak. Kalau sate kuok itu berarti nggak lewat tol itu, Pak. Maka semakin jauh perjalanan, semakin banyak yang harus dipersiapkan. Nah, hadirin yang Allah muliakan, kenyataannya hidup kita ini selalu berusaha. Hanya usaha kita itu juga ada 3 jenis. Pertama, usaha yang menghasilkan dunia. Bekerja kita, kumpulkan uang, berbisnis, maka terbeli ruko, terbeli kelapa sawit, terbeli macam-macam yang nilainya semuanya bersifat dunia. Akibatnya muncul uang yang ada di bank, tersimpan banyak, rekening di macam-macam di situ. Ini namanya usaha yang hasilnya dunia. Berusaha di dunia, hasilnya dunia. Yang kedua, ada usaha untuk akhirat, hasilnya akhirat. Yang mana modelnya? Nih, duduk kita ini. Duduk di sini ini kan nggak ada hasilnya sekarang. Sejak kita mulai berceramah dan pengajian ini, pernah Bapak Ibu pulang, lalu kemudian membawa keranjang yang isinya pahala besar-besar. Padahal kata Nabi, kalau ada satu masyarakat duduk di satu masjid, akan ada 4 yang akan dia dapat. Allah akan merahmatinya. Allah turunkan ketenangan kepadanya. Allah liputi ia dengan kasih sayangnya. Hafat alaihimul malaika, malaikat ikut mendoakannya. Zakarallahu fi man indah, Allah bangga-banggakan dia. Tapi mana pernah kita merasakan? Datangnya seperti tadi, pulangnya lebih lapar. Ini sudah makan apa belum ini?
Kalau dari jawab salamnya kata Ustaz Somad kedengaran belum makan. Nggak pernah kita pulang itu membawa sesuatu. Karena memang balasannya tidak di sini, Bapak Ibu. Ini balasannya nanti. Ini disebut amal akhirat dan balasannya di akhirat. Yang ketiga, ada amal dunia tapi bisa berbalas akhirat. Amal dunia yang bagaimana ini? Amal dunia yang diniatkan untuk akhirat. Jangan katakan bahwa kita harus sholat saja, lalu kemudian meninggalkan bekerja. Kalau ada orang bekerja dengan niat memelihara orang tuanya yang sudah renta, maka pekerjaannya itu sama seperti berjuang di jalan Allah. Ada seorang pegawai, dia punya kedua orang tua yang sudah tua. Dari kerja pegawai itulah dia menafkahi orang tuanya. Maka kalau itu niatnya, kata Nabi, fahuwa fi sabilillah, dia itu sama seperti berjuang di jalan Allah. Maka perginya berpahala, pulangnya berpahala, ngetiknya berpahala. Kalau dia membuka apapun dalam usaha kerja itu, semuanya berpahala. Wa in kana, kalau sekiranya dia bekerja memelihara anak-anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, maka dia juga sedang beramal ibadah, berjuang di jalan Allah. Wa in kana yas'a, kalau dia bekerja dengan niat memelihara dirinya supaya jangan meminta-minta. Karena meminta-minta itu sebetulnya tidak bagus dalam pandangan agama. Walaupun banyak orang Islam yang minta-minta. Kita kan kadang memberi, kita pikir meminta-minta ini terpuji. Tidak. Kata Nabi, orang yang mulai meminta-minta besok di hari kiamat, Allah bangkitkan dia, ini tak ada daging, macam tengkorak. Pernah Bapak Ibu nampak tengkorak? Di mana? Saya nggak pernah nampak. Ini macam tengkorak, akan turun semua kulitnya. Sebagaimana tengkorak itu kan gambaran sebetulnya memalukan. Karena kita ini, gaya kita itu yang paling kita jaga di sini. Wajah. Orang kalau terpotong tangannya, masih bisa dia agak bergaya. Yang penting wajahnya sempurna. Atau pincang kakinya, masih yakin dia kalau wajahnya sempurna. Tapi kalau hidung tak ada, hilang semuanya, karena kuncinya ada di sini. Nah, meminta itu sebetulnya memalukan. Maka kata Nabi, besok di hari kiamat Allah bangkitkan mereka dalam keadaan tak ada daging, kulit pipinya, semuanya macam tengkorak. Nah, cuman kan orang kita lain, mentalitasnya mentalitas minta, Ibu Bapak. Kalau sudah bagian minta itu, nggak peduli mau tengkorak, mau tidak tengkorak, yang penting dapat. Gitu. Ini sudah kita sampaikan sebelumnya dan sudah didengar, tapi tidak takut dan tidak merasa malu. Maka kalau ada orang bekerja untuk memelihara diri, niatnya begitu, fahuwa fi sabilillah, itu pun berjuang, jadi pahala baginya. Tapi kalau bekerjanya untuk sum'atan waria, apa sum'ah itu? Diambil dari kata sami'. Sami' artinya mendengar. Maksudnya bekerja supaya didengar orang kehebatannya. Auria, atau supaya dilihat orang. Maka itu berada di jalan setan. Baru lulus P3K, bercerai dengan istrinya. Ini bukan lagi di jalan setan, di jalan jin ibrit ini. Susah bersama. Yang susah-susah dulu dilalui, begitu sudah dapat P3K, langsung diceraikannya istrinya. Di mana kemarin itu? Nah, pokoknya itulah kira-kira. Begitu bangganya dengan apa yang dia pakai. Saya mohon maaf Ibu Bapak, saya tidak mencela pegawai. Tapi pemerintah kita ini kayaknya salah didik mental. Pemerintah itu berusaha mendidik bangsa ini menjadi mental pegawai semuanya. Maka kalau sudah ada pembukaan pegawai,
Itu mulai dari yang besar-besar sampai ke semut yang ada di dalam tanah heboh mengomentari kepegawaian itu. Diterima 5.000 per 3K. Oh, heboh santrio. Satu santrio Nusantara. Semuanya ingin ikut. Bahkan mereka berpikir ini adalah prestasi terakhir dari hidup. Padahal mereka juga dikatakan ini negeri tongkat kayu jadi tanaman. Katanya begitu. Apapun ditanam tumbuh. Tapi kok kita miskin? Karena orang tidak mau mengelolanya. Tidak ada yang pandai. Karena semuanya diarahkan menjadi pegawai. Tapi coba dipikirkannya. Bagaimana memanfaatkan alam Indonesia yang begitu luas dan begitu banyak potensinya agar kita bisa bersaing. Heran kita, kenapa Cina itu tidak ada yang jadi pegawai di Riau ini? Ada Cina jadi pegawai? Ada 1-2, Pak Haji pernah jumpa ya? Itu berarti Cina yang malang namanya. Nggak mau mereka jadi pegawai. Orang kita kalau sudah sekolah mesti jadi pegawai. Orang Cina tidak. Dia sekolah S1, S2, sampai S3. Pulang-pulang jadi ahli ban. Jadi ahli ban. Nah, coba bayangkan itu. Doktor ban. Tapi ban-ban yang ada di jalan itu semuanya dia yang mempreteli. Makanya tangannya kelihatan kotor, bajunya sepertinya tidak begitu rapi, tapi dompetnya tebal. Kalau orang kita bajunya rapi, mohon maaf ini, saya mohon maaf, bajunya rapi, rambutnya licau, tahu licau Bapak Ibu? Itu kalau hinggap lalat, kepleset lalat itu. Dan kemudian sepatunya mengkilat, dompetnya belum tentu. Ada juga yang 2.000 rupiah dan lain sebagainya. Itu perbedaan. Makanya kadang-kadang paradigma pendidikan di bangsa kita ini itu boleh dikatakan tidak terlalu sehat. Semuanya didorong ke sana. Coba banggakan. Pemerintah memberikan 30.000 hadiah kepada 30.000 pengusaha muda Indonesia. Maka orang akan terdorong semuanya ke situ. Karena gini, kemarin saya ada acara di Kampar. Setelah acara itu ada anak muda minta kerja. Ustadz, ada nggak kerja di kantor Ustadz? Oh, adalah, saya bilang. Semua orang kerja di situ. Maksudnya kerja apa ini? Untuk saya. Lulusanmu apa? Lulusan saya katanya perbandingan mazhab syariah. Oh, kalau di kantor nggak ada mazhab yang mau dibanding-bandingkan. Jadi mau saya letakkan kamu di mana? Sampai sekarang nggak kerja? Ada Pak katanya. Apa? Catering. Bagus kalau begitu. Cuman jangan dibandingkan catering mazhab Hanafi, catering mazhab Syafi'i, itu nggak ada. Tapi itu karya yang bisa membuat mereka hidup. Nah, yang begini ini nggak dianggap kerja, Bapak Ibu. Nanti ditanya orang tuanya, mana kerjanya anakmu? Catering sekarang, mah kasihan yo. Kasihan katanya. Itulah paradigma masyarakat kita. Kita tinggalkanlah cerita itu. Karena nanti mau panjang-panjang nggak juga ada manfaatnya ke kita. Maka orang-orang yang bekerja dengan niat tulus karena Allah, ia bisa mendapatkan pahala di akhirat. Ini jenis ketiga. Usahanya di dunia, hasilnya akhirat. Ada 3 tadi. Pertama, usahanya dunia, hasilnya dunia. Yang kedua, usahanya akhirat, hasilnya akhirat. Yang ketiga, usahanya dunia, hasilnya bisa akhirat. Yang diinginkan oleh Allah untuk kita perhatikan yang keduanya. Usaha dunia, hasilkan akhirat. Usaha akhirat, hasilnya akhirat. Maka bekerjalah semati-matinya. Berbisnislah seluas-luasnya. Tapi ketika datang masa untuk mempersiapkan kehidupan akhirat, kita harus datang. Sampaikan. Karena hidup tidak hanya sampai di sini. Pesan Allah sangat jelas di dalam Al-Quran. وَابْتَغِي فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ
Wala tansa nasibaka minad dunya. Cari apa yang akan menyelamatkanmu nanti di hari akhirat. Dan jangan engkau lupa, engkau juga punya bagian dalam kehidupan dunia. Jadi orang pandai, kepandaiannya digunakannya untuk mendapatkan akhirat. Jadi orang kaya, pakailah kekayaan itu untuk mendapatkan akhirat. Pejabat juga begitu. Kadang lebih banyak nilai pejabat daripada nilai orang yang ibadah saja, ibu bapak. Pejabat dengan satu tulisannya, satu tanda tangannya bisa menafkahi ribuan orang-orang miskin. Nah, kita kalau tidak menjabat kan hanya beberapa yang bisa kita beri. Tapi untuk melakukan yang dua ini tadi, itu tidak bisa kecuali karena takwa. Kecuali karena didorong oleh diri yang takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu Allah perintahkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Perbanyaklah bekal. Sesungguhnya bekal terbaik itu adalah bekal takwa. Takwa itu artinya taat sebetulnya. Taat menjalankan perintah, taat terhadap larangan, itu disebut dengan takwa. Orang kalau terus datang ke masjid, Allah perintah. Maka kalau dia ditanya, kenapa engkau taat begini? Allah perintah. Itu artinya orang yang takwa. Bapak Ibu yang Allah muliakan, cuman kita kadang-kadang bingung. Dikatakan seperti ini, bagaimana caranya untuk sampai pada tingkat ketakwaan itu? Ini jadi poin. Saya lebih senang berpoin karena mudah mengingatnya. Kalau nanti pembicaraannya terus sampai 35 menit tanpa poin, yang diingat pasti yang membuat tertawa. Apa yang disampaikan Ustaz tadi? Apa ya? Yang diingat yang membuat tertawa. Maka saya lebih senang pakai poin ini supaya mudah melekatnya di dalam pikiran kita. Pertama, yang harus kita lakukan, latih keikhlasan kita di dalam berbuat apapun yang kita lakukan. Karena dengan keikhlasan itu semuanya menjadi ibadah. Membaca Al-Quran ikhlas jadi ibadah. Motong bawang, ibadah juga kalau ikhlas. Bagaimana ikhlas memotong bawang? Tergantung niatnya. Nawaitu. Apa katanya? Nawaitu motong bawang karena Allah. Pernah ada niat seperti itu? Lalu bagaimana cara mengikhlaskannya dalam motong bawang itu? Bismillah itu mulainya dengan nama Allah aku motong bawang. Tapi niatnya, Ibu, kenapa ibu motong bawang? Bukankah itu memerdihkan mata? Ini kan untuk masak. Iya, Allah menyuruh saya memotong ini karena ini merupakan bagian dari pelayanan terhadap suami. Allah perintahkan saya melayani suami. Ini bagian dari pelayanannya. Maka ini pun Allah perintahkan. Aku kerjakan ini karena Allah memerintahkan. Itu namanya ikhlas. Pulang-pulang suami ditengoknya makanan itu dengan harapan bahwa dia memakannya dengan lahap. Ternyata sudah makan dia di luar. Kita tadi sudah tergesa-gesa memasak. Kecewa? Seharusnya tidak. Itulah beda orang ikhlas dengan orang yang tak ikhlas. Kalau orang yang tidak ikhlas, dia tergantung kepada penilaian manusia. Tapi orang yang ikhlas, dia hanya mengharapkan penilaian Allah. Kalau penilaian Allah yang mau kita harapkan, tidak perlu sampai kepada manusia. Allah sudah menilainya. Begitu bawang dipotong, sudah dapat pahala. Soal suami mengatakan bawangnya enak atau tidak enak, itu lain hal. Tidak masuk di dalam kategori tulisan Allah yang berkaitan dengan pahala. Itulah yang disebut dengan ikhlas itu. Maka karena itu orang ikhlas itu tidak akan pernah merasa kecewa. Karena Allah menghargai semua yang dibuatnya. Besar dibuat Allah hargai, kecil dibuat pun tidak pernah Allah abaikan. Tapi kalau manusia yang kita harap, ibu bapak, wow, pagi kita dipuji, sore udah dicelanya. Hari ini kita mungkin dihargai, besok udah diremehkannya.
Maka sering kita kecewa kalau kita terlalu tertumpu kepada penilaian manusia. Berbeda dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau kamu melakukan perbuatan baik, walaupun cuma hanya sebesar zarrah. Apa zarrah itu? Spora, biji bunga. Ada kelopak, begitu kita buka, ada hitam-hitam kecil. Andai kata cuma sebesar itu perbuatan baik yang engkau lakukan, Allah tetap menghargai. Maka orang berbuat kalau untuk Allah tak akan pernah kecewa. Tapi kalau manusia, ditunggunya besar dulu baru dihargainya kita. Ada yang bawa parang, dibersihkannya parit sepanjang jalan ini. Siapa tuh? Pak Haji itu. Pura-pura rajin aja tuh. Sudah diremehkan. Karena itu latih keikhlasan. Bagaimana supaya hati kita tetap tertuju hanya kepada Allah. Dengan begitu, apapun yang kita kerjakan dalam hidup, itu akan menjadi ibadah kepada Allah Ta'ala. Itulah takwa. Satu ketika Nabi mengatakan, pada kemaluan seorang kalian ada sedekah. Ini mungkin bahasanya agak tabu. Tapi Nabi pernah mengucapkan begitu. Pada kemaluan seorang kalian ada sedekah. Sahabat bertanya, apakah seorang suami mendatangi istrinya, lalu kemudian menyelesaikan hajatnya itu sedekah ya Rasul? Nabi balik bertanya, bagaimana sekiranya suami itu diletakkannya itu bukan pada istrinya? Apakah dia berdosa? Berdosa. Menghindari perbuatan dosa itu dan menghubungi istrinya, itu adalah sedekah baginya. Dan itu pahala. Begitu Allah itu sangat indah memberikan balasan kepada orang-orang yang ikhlas. Nah karena itu, maka setting setiap aktivitas kita, ya Allah, aku melaksanakan ini karena Engkau perintahkan. Apapun modelnya. Bekerja, aku mengerjakan ini karena Allah, Engkau perintahkan. Menafkahi keluarga, Engkau perintahkan. Taat kepada suami, Engkau perintahkan. Menyayangi istri, Engkau perintahkan. Semuanya kalau sudah masuk dalam bab perintah Allah lalu kita laksanakan, maka kita sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan takwa, langkah pertama. Apa dia Bapak Ibu? Ikhlas. Kalau tidak ikhlas, tidak ada nilai ibadahnya walaupun bentuknya ibadah. Ibadah tidak akan bernilai ibadah sekiranya tidak ikhlas. Datang dengan truk menyerahkan ke masjid 25 gulung karpet. Tapi ketika menyerahkan disyaratkan, Bapak Ibu tolong bantu saya ini sedang mencalonkan diri, tolong pilih. Begitu selesai pemilihan, ternyata tidak menang. Jangan dulu ke situ, biar saya yang menyampaikannya. Ini karena kita sama-sama melihat, jadi kita connect sendiri. Datang lagi ke situ meminta karpet. Mana karpet kemarin? Saya tak menang, Pak sudah dibentang Pak, gulung. Akhirnya masyarakat menggulungnya dan letakkannya di luar. Bapak bawalah kalau begitu. Kalau nggak ikhlas, nggak usah kasih. Bayangkan, hilang nilai di mata manusia, apalagi di mata Allah. Padahal itu sedekah itu. Apalagi yang bukan sedekah, tak ikhlas pula. Maka dengan keikhlasan itu akan menyebabkan semua yang kita lakukan bernilai ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kamu tidak diperintahkan melainkan menyembah dan mengabdi kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan kalau kita selalu ikhlas, Allah jadikan semua aktivitas kita ibadah. Kemudian konsisten di dalam kebaikan. Ini juga termasuk cara mencapai takwa. Biasanya ibu bapak, iblis tidak akan membiarkan manusia itu melakukan amal ibadah baik terus-menerus. Maka dia berusaha untuk menggodanya.
Tapi orang-orang yang selalu konsisten, terus menerus dilakukan, akhirnya ia akan terbina menjadi pribadi seperti yang dia kerjakan. Inilah yang diinginkan Allah sebetulnya. Maka karena itu kata Nabi, Allah lebih senang dengan seorang hamba yang melakukan perbuatan kecil tapi terus daripada perbuatan besar cuman sekali-sekali. Maka lebih baik bersedekah biarlah 1000, nggak apa-apa. Satu hari 1000, besok 1000, 30 hari berarti 30.000. Mana lebih baik bersedekah sehari 1000 dan terus menerus daripada sedekah 3 juta sekali setahun? Mana lebih baik Bapak Ibu? Lebih baik 3 juta setiap hari. Cuman siapa yang tolong? Ada orang bersedekah 3 juta sekali setahun. Kita akan membangun WC. Bapak Ibu, kebutuhan kita ada 75 sak semen, 20 truk pasir batu, 20 truk pasir, ada angker, yang angker-angker sedikit dan angker-angker benar. Lalu datang satu, 3 juta. Oh, jangan jarang ini. Ada juga sedekahnya. Yang sedekah 1000 nggak berkutik sama sekali. Karena duit cuma segitu adanya. Tapi setiap hari dia mengisi kota infak yang diletakkan di masjid, yang diedarkan di depannya. Allah lebih senang dengan yang 1000 itu daripada yang 3 juta. Karena Allah tidak butuh dengan angka. Yang Allah ingin pendidikannya. Kalau angka, innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah itu maha kaya, Bapak Ibu. Apa Allah perlu dengan angka 33.000 juta itu? Tidak. Tapi yang Allah inginkan dalam ibadah itu pendidikannya. Supaya kita terlatih, lalu kemudian menjadi pribadi yang suka bersedekah dan lain sebagainya. Karena itu konsisten itu lebih Allah sukai daripada besar tapi tidak konsisten. Yang ketiga, manfaatkan waktu kita. Waktu itu lebih berharga dari emas. Kalau kita kehilangan emas hari ini, kita masih bisa mendapatkan emas di masa yang akan datang. Tapi kalau kita kehilangan waktu hari ini, waktu akan pergi selamanya dan tak akan pernah kembali lagi. Orang kalau bangkrut, ibu bapak, masih bisa dia bangkit. Itu Donald Trump singa Amerika. Saya kalau menengok beliau itu agak geram-geram saya. Untung HP saya keras. Kalau tidak sudah diremas HP itu. Jahatnya Masya Allah. Itu bisnismen hebat. Dan katanya 10 kali dia bangkrut. Bangkrut habis, bangkrut habis. Artinya orang kalau kehilangan yang sifatnya harta benda, maka dia bisa mencari itu lagi di masa yang akan datang. Tapi kalau kita kehilangan waktu, kita tak bisa mengembalikannya. Hari Jumat, tanggal berapa ini? Tanggal 7 sudah habis apa belum? Sudah. Kapan berakhirnya? Tadi begitu maghrib. Allahu Akbar Allah, selesai sudah. Hari Jumat, tanggal 7 tahun 2025, bulan November, selesai sudah. Selamanya dan tak akan pernah kita lihat kembali. Kita akan menemukan bulan-bulan yang lain, tapi tidak dalam potret yang sama. Itu bulan berbeda. Oleh karena itu ibu bapak yang Allah muliakan, mari kita selalu menggunakan waktu kita dengan baik. Alhamdulillah, jemaah kita ini jemaah yang sangat istiqomah. Istiqomah itu artinya tidak mau bertambah, tidak mau berkurang, dan tidak mau bertambah. Orangnya memang benar-benar sudah dipatenkan. Ini kayaknya memang ada daftar hadir namanya. Nggak perlu daftar hadir karena sudah paten ya. Kalau sudah paten itu nggak perlu diragukan. Saya akan kehilangan kalau tiang ini kosong. Saya juga akan kehilangan kalau ini kosong. Begitu juga dinding-dinding, baik kanan ataupun kiri. Ibu-ibu saya tahu semuanya yang hadir kemarin.
Hari ini hadir semuanya, alhamdulillah. Bulan depan saya tengok lagi, yang tak hadir kita jenguklah dia. Jadi oleh karena itu mari sama-sama kita setting selalu kehidupan kita. Kita perbanyak selagi waktu masih ada bekal-bekal untuk menghadapi kehidupan yang lebih panjang di akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyampaikan hajat kita untuk masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita tutup dengan membacakan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.